dan pertemuan-pertemuan majelis-majelis taklim, majelis-majelis ilmu itu ada malaikat akan mengerumuni mereka, akan mengelilingi mereka dan mendoakan mereka. Dan yang luar biasa, wadzakarallahu fi man indah, majelis-majelis taklim itu akan disonding, akan diviralkan di penduduk langit oleh Allah Subhanahu. Rasulullah, Allah akan membanggakan majelis-majelis ilmu itu di hadapan para kekasihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sahabat-sahabatku pemirsa channel Tauhid Cinta, kali ini kita akan berbincang tentang satu hal yang beberapa waktu terakhir cukup memantik atensi dari netizen ya, seluruh Indonesia, gara-gara Ibu Megawati Soekarno Putri kemudian dipotong ceramahnya seakan-akan mengkritik ibu-ibu yang tiap hari kemudian datang ke majelis ilmu, ke majelis taklim, sehingga kemudian ada kesan kemudian tugas-tugas sebagai seorang ibu mendidik anak kemudian terabaikan. Maaf ya, sekarang kan kayaknya budayanya beribu maaf, jangan lagi nanti saya dibully. Kenapa toh seneng banget ngikut pengajian ya? Iya loh, maaf beribu maaf. Saya sampai mikir gitu, iki pengajian ki sampai kapan toh yo? Anaknya harap dipakai-pakai. Iya dong. Boleh, bukan nggak berarti boleh. Boleh, saya pernah pengajian kok. Maksud saya, nanti Bu Risma saya suruh, nanti Bu Bintang saya suruh, tolong bikin manajemen rumah tangga kekeluargaan itu. Oleh karenanya kita hari ini mau berbincang tentang apa sih kedudukan menuntut ilmu itu di dalam agama kita, sehingga kemudian apakah ketika kedudukannya sangat mulia itu bisa kita lakukan tanpa kemudian boleh mengabaikan kewajiban-kewajiban yang lain. Yang pertama, saya kira menuntut ilmu ini kewajiban setiap muslim ya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Dalam riwayat Ibnu Majah ini Rasulullah menegaskan betul bahwa menuntut ilmu ini kewajiban individu, masing-masing kita harus terus belajar, tidak ada kata terlambat, tidak ada rasa tua dan sebagainya, karena ada pepatah yang mengatakan bahwa thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, bahwa menuntut ilmu itu dari buayan, kita harus belajar sampai kita ke liang lahat ketika kematian menjemput kita. Maka kemudian penting sekali kedudukan menuntut ilmu ini. Bahkan wahyu pertama pun kan yang diturunkan untuk mengangkat Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul adalah perintah membaca, perintah Iqra, yang kemudian secara substansi adalah bicara tentang bagaimana seseorang membaca ilmu, membaca teks, membaca suasana, dan dalam konteks adalah ilmu pengetahuan. Yang kedua, saking pentingnya kedudukan menuntut ilmu ini, maka Allah menggaranti di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 bahwa Allah akan mengangkat derajat seseorang itu dengan dua kualitas. Pertama, kualitas iman dan kualitas ilmu. Jadi iman dan ilmu ini seperti dua sisi mata uang yang tidak boleh dipisahkan. Iman saja nggak cukup, karena dengan iman orang hanya punya keinginan ingin berbuat baik. Tapi kalau ilmu tidak didapatkan, keinginan berbuat baik boleh jadi tidak efektif atau bahkan tertolak ibadahnya karena tanpa ilmu. Oleh karenanya betapa kemudian kalau kita mau diangkat derajat kita, antara iman dan ilmu harus berjalan seiring sehingga kemudian saling menguatkan. Bahkan Rasulullah mengatakan orang yang keluar dari rumah berjuang untuk thalabul ilmi itu dicatat kedudukannya seperti mujahid.
seperti orang yang dijihad di jalan Allah sampai kemudian dia pulang lagi ke rumahnya. Bahkan kemudian kalau orang menuntut ilmu, Rasulullah mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sallallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa berjuang kemudian untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalan dia untuk menuju surga. Oleh karenanya begitu luar biasanya sampai kemudian Rasulullah mengatakan barang siapa yang dikehendaki Allah untuk dirinya menjadi hamba yang lebih baik, salah satunya hamba itu disenangkan untuk terus menambah ilmu, sehingga dengan bertambahnya ilmu pengetahuannya bertambah, pemahamannya lebih dalam lagi, sehingga kemudian perenungannya menjadi lebih luar biasa lagi, dan tentunya dia akan mengamalkan ilmunya dan menjadi pribadi yang lebih baik. Oleh karenanya Rasulullah itu senang banget, Allah itu senang sekali kalau ada majelis-majelis ilmu. Bahkan Rasulullah menawarkan berbagai macam keistimewaan bagi orang-orang yang berkumpul di satu tempat yang di dalamnya yatluna kitaballah, dibaca ayat-ayat suci, wa yatadarrasunahu bainahum, kemudian ayat suci tidak sekedar dibaca tapi dipelajari, didiskusikan. Maka kalau perkumpulan-perkumpulan seperti itu, kata Kanjeng Nabi, inna nazalat alaihimus sakinah, maka perkumpulan itu pasti diberikan ketenangan oleh Allah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, perkumpulan itu diliputi oleh cinta dan kasih sayang Allah. Wa hafathumul malaikah, dan pertemuan-pertemuan majelis-majelis taklim, majelis-majelis ilmu itu ada malaikat akan mengerumuni mereka, akan mengelilingi mereka dan mendoakan mereka. Dan yang luar biasa, wadzakarallahu fiman indah, majelis-majelis taklim itu akan disonding, akan diviralkan di penduduk langit oleh Allah Subhanahu. Rasulullah, Allah akan membanggakan majelis-majelis ilmu itu di hadapan para kekasihnya. Jadi begitu luar biasanya. Oleh karenanya Rasulullah ngingetin kita betul, ta'allamu, belajarlah kalian, wa'allimu, dan kemudian mengajarlah kalian, wa tawaddu'u limu'allimikum, dan kemudian rendah hatilah kalian terhadap orang yang mengajarkan ilmu kepada kalian, atau rendah hati terhadap guru, walayalu limu'allimikum, dan berbuat baiklah kalian kepada guru-guru kalian. Betapa kemudian orang yang alim, orang yang punya ilmu itu dimuliakan betul. Bahkan seluruh penduduk langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di lautan, itu mendoakan orang-orang yang punya ilmu. Apalagi sahabat-sahabatku, kalau kita punya ilmu, kalau kita punya pengetahuan, dan pengetahuan kita sebar, kita ajarkan, maka akan menjadi investasi tidak hanya dunia, tapi ketika kita wafat juga ilmu itu akan mengirimkan pahala ketika ilmu itu dipahami, dikerjakan, dan diamalkan oleh orang lain. Au ilmun yuntafa'u bih, yang akan terus mengalir pahalanya adalah ilmu yang kemudian bermanfaat, yang dimanfaatkan oleh orang, kemudian membuat orang menjadi pribadi yang lebih baik. Oleh karenanya mari kita terus menjaga semangat kita untuk terus belajar, untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, karena al ulama warasatul anbiya, karena para ulama itu adalah pewaris para nabi, dan para nabi ternyata tidak mewariskan kepada kita dinar, tidak mewariskan harta, tapi para nabi mewariskan ilmu kepada kita. Berarti kalau kita belajar menuntut ilmu, berarti kita sedang mencari warisan dari para nabi dan terus melanjutkan warisan itu sampai ke anak keturunan kita. Oleh karenanya ayo kita terus belajar, jangan pernah patah semangat untuk menambah ilmu kita, karena dengan itu insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah dan dibanggakan Allah di hadapan para kekasihnya. Semoga majelis-majelis ilmu di negara kita terus berkembang, tetapi dengan catatan ketika kita kemudian menghadiri majelis ilmu, tidak boleh ada tanggung jawab yang juga bersifat ibadah. Kemudian tanggung jawab sebagai istri, tanggung jawab sebagai suami, tanggung jawab sebagai anak juga harus kita tunaikan, sehingga sama-sama beriringan, sama-sama beribadah, sama-sama menuju Allah, sama-sama menuju Ka'bah, sehingga tidak ada ruang-ruang sumir, tidak ada kemudian istilah ucapan-ucapan yang mempertanyakan kemuliaan orang-orang yang menghadiri majelis ilmu.
sehingga kesalahpahaman tidak akan kemudian terulang lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai ketemu lagi di pembelajaran dan belajar bersama di waktu yang lain. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.